Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Kabuto sangat terdesak melawan Jura di ruangan bawah tanah, karena Jura mengeluarkan Bijudama untuk menyerang Kabuto. Namun Kabuto berhasil menghindarinya walaupun terkena hanya sedikit saja. Tapi tetap saja Kabuto tertangkap oleh Jura dan akan ditusuk dengan batang besi yang sudah dikeluarkan di tangannya. Namun hal yang aneh terjadi, datanglah sekumpulan gagak hitam menyerang Jura, sehingga dia untuk sekian detik tidak melihat Kabuto. Setelah dia mengusir para gagak, tiba-tiba Kabuto sudah menghilang entah kemana. Jura pun berkata, "Aneh sekali, kenapa Kabuto hilang begitu saja? Dan kenapa ada gagak hitam masuk ke dalam sini?" Pada saat itulah kode datang. "Hei Jura, ada apa? Kenapa kau berhenti di sini?" Jura menjelaskan apa yang terjadi saat dia melawan Kabuto. Kode pun berkata bahwa gagak itu bukanlah miliknya. "Mungkin gagak itu memang tinggal di tempat ini," kata Kode. Akhirnya Jura memutuskan untuk tidak mengejar mereka. "Kita sudahi saja sampai di sini, Kode. Mereka sudah terlalu jauh. Kita kembali ke Konoha sekarang." Mereka pun pergi dan meninggalkan tempat tersebut. Kita pun melihat Kabuto sedang duduk dan berbicara dengan orang yang menyelamatkannya. "Aku benar-benar tertolong olehmu. Jika saja kau tidak datang tepat waktu, mungkin aku sudah dihabisi oleh Jura." Sosok orang tersebut sangat misterius dan berkata, "Tapi alangkah baiknya kita terus berjalan dan keluar dari tempat ini, karena akan sangat berbahaya jika dia mengejar kita sampai di sini." Kemudian Kabuto pun mengatakan, "Baiklah kalau begitu kita akan menyusul teman-teman kita dan keponakanmu, yaitu Uchiha Sarada." Ternyata orang yang telah menyelamatkan Kabuto ada Uchiha Itachi. Dengan mengelabui Jura dengan gagak hitamnya, mereka pun bergerak maju keluar dari terowongan bawah tanah itu. Dalam perjalanan, Kabuto pun meminta maaf kepada Itachi karena membangkitkan dia sebagai Edo Tensei. Itachi pun berkata, "Tidak apa-apa, tapi kali ini kau tidak mengontrol pikiranku. Aku percaya kau sudah sadar saat pertarungan terakhir kita." Kabuto menjawab, "Kau benar sekali. Sekarang aku mengurus panti asuhan di Konoha, jadi aku sangat senang di sana. Tapi Itachi, apakah tidak apa-apa kau bertemu keponakanmu dalam keadaan Edo Tensei?" Itachi pun sebenarnya tidak ingin bertemu dengan Sarada dengan keadaan sebagai mayat hidup. Tapi Itachi menjawab, "Itu tidak masalah bagiku. Lagi pula aku yang sekarang adalah Edo Tensei." Mereka pun sudah melihat ujung dari terowongan itu dan melihat cahaya di luar. Ketika sampai di sana, mereka sudah ditunggu oleh kawan-kawannya. Sarada pun kaget, "Kau kenapa Kabuto?" Kemudian Sarada melihat Itachi keluar dari terowongan. Betapa sangat terkejutnya dia dan berkata, "Ini tidak mungkin. Apakah kau adalah paman Uchiha Itachi? Tapi bagaimana kau bisa hidup kembali?" Kemudian daripada itu kita ke tempat Boruto berada, di mana setelah Boruto menggunakan dua kirin sekaligus untuk menyerang Susanoo Indra dan Kurama Asura. Tapi ternyata mereka berdua tidak terluka parah. Bahkan mereka bergabung menjadi satu, yang biasa kita kenal dengan Susanoo Kurama. Boruto pun melihat musuh menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Boruto berkata, "Mereka benar-benar sialan hebatnya dan pantas dijuluki leluhur klan di dunia shinobi." Sasuke pun yang melihat tidak percaya. Dia seperti melihat pertarungan saat dia bekerja sama dengan Naruto. Ini benar-benar sangat mirip dengan kami saat melawan Momoshiki. Jangan-jangan ini adalah kilas balik melawannya. Apalagi Boruto adalah wadah Momoshiki. Jadi kau harus bisa mengontrol kekuatan Momoshiki dan Jogan Boruto, kata Sasuke. Boruto pun menjadi sangat bingung. Apa yang harus aku lakukan untuk menyerangnya? Pertahanannya mungkin sudah sangat tinggi. Serangan Kirin tidak bisa untuk membuatnya kalah. Susanoo Kurama pun mengeluarkan pedangnya yang sangat panjang. Di tangan kirinya dia mengeluarkan shuriken seperti Susanoo Kakashi dan melemparkan shuriken itu ke arah Boruto. Boruto pun kemudian mengeluarkan Odama Rasengan untuk menahan sepersekian detik shuriken tersebut. Dan di saat itulah Boruto berpindah dengan Hiraishin no Jutsu. Boruto berhasil menghindari shuriken itu. Namun akibat dari shuriken itu, gunung di belakang Boruto terbelah menjadi dua. Boruto berkata, "Kalian benar-benar dua orang bersaudara yang sangat kuat. Jika aku melepaskan semua pasukan bayanganku yang jumlahnya mungkin sudah sampai ribuan, takkan mungkin bisa mengalahkannya."
itu akan buang cakraku saja. Tiba-tiba Boruto ingat akan sesuatu. Tapi di momen itu Susanoo Kurama menghunuskan pedangnya ke arah Boruto dan terjadilah ledakan yang hebat. Asap besar keluar dari tempat Boruto diserang. Toneri Kaguya melihatnya dan merasakan sesuatu yang besar muncul. Toneri pun berkata, memang jika dilihat, dia seperti terkena serangan yang kuat. Sasuke pun berkata, jadi maksudmu Boruto berhasil menahan serangannya? Toneri menjawab, kita akan melihat setelah asap besar itu menghilang. Indra pun merasakan ada yang aneh. Kita berhasil menyerangnya. Tapi aku merasakan pedang Susanoo seperti ditahan oleh sesuatu yang besar. Setelah asap itu menghilang, ternyata Boruto menciptakan pasukan bayangannya dengan mempunyai tangan raksasa. Dengan cara menggabungkan semua pasukan bayangannya. Walaupun begitu pasukan bayangan Boruto langsung lenyap, karena hanya bisa menahan satu kali serangan Susanoo Kurama. Meskipun begitu Boruto berhasil selamat dari serangan pedang Susanoo Kurama. Itu hampir saja kata Boruto, sialan. Aku tidak bisa berpikir jernih. Akan sangat sia-sia jika aku menggunakannya sesering mungkin. Apalagi cakraku tidak akan bertahan lama jika seperti ini terus. Di sisi lain kita melihat Sarada yang masih tidak percaya bahwa dia bertemu dengan pamannya, yaitu Uchiha Itachi. Kabuto pun berkata, yah, aku membangkitkan pamanmu karena kita membutuhkan kekuatannya. Dan dia menolongku saat melawan Jura. Sarada pun memeluk Itachi dan berkata, aku sungguh kaget bisa melihatmu paman. Tapi aku juga tidak peduli kau dibangkitkan oleh Kabuto, karena kau adalah satu-satunya keluarga papa yang aku kenal. Itachi pun memeluknya dan berkata sambil tersenyum, jadi kau sudah besar, yah Sarada. Matamu benar-benar mirip seperti Sasuke, kata Itachi. Kemudian Sarada membuka matanya membangkitkan Mangekyo Sharingan. Itachi sangat kaget. Sarada, matamu itu, apakah kau sadar telah membangkitkan Mangekyo Sharingan? Sarada berkata, iya paman, aku dalam keadaan sadar. Sudah lama aku membangkitkan dojutsu ini di mataku. Tapi maaf paman, mungkin aku kurang sopan. Tapi apakah kau bersedia melatih dengan melawanku jika semuanya sudah aman? Itachi kemudian berkata sambil membangkitkan Mangekyo Sharingan-nya. Baiklah, aku akan melatihmu selama aku masih menjalin kontrak dengan teknik yang Kabuto gunakan. Sarada melihat mata Itachi dan benar-benar begitu mengagumkan. Kenapa matamu berbeda denganku paman? Itachi kemudian menjelaskan bahwa pemiliki Mangekyo Sharingan pasti berbeda-beda, bahkan kekuatan dan skillnya pun berbeda. Kashin Koji pun berkata, baiklah Sarada, reuni bisa kita lanjutkan di perjalanan. Kita harus cepat sampai ke tempat persembunyian yang aman. Itachi pun berkata, kau sangat mirip dengan dirinya. Kashin Koji menjawab, kau benar sekali. Aku adalah kloningan dari sang pertapa katak Jiraiya. Kabuto pun berkata, ayo, aku tahu tempat yang aman di sekitar sini. Dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan untuk menghindari kejaran dari Jura dan bisa beristirahat sementara waktu. Sampailah mereka ke tempat yang sangat misterius. Bahkan banyak sekali kristal berwarna. Dan ada seseorang yang berkata, sudah lama sekali ya Kabuto. Kabuto pun berkata, kau benar sekali. Dan hari ini kami akan menginap di tempatmu untuk sementara waktu. Guren pun menjawab, tak kusangka kau membangkitkan Uchiha Itachi. Kalau begitu masuklah ke tempatku, karena dia sudah menunggumu di sini. Setelah mereka masuk ke dalam tempat persembunyian Guren, datanglah orang bermata Rinnegan. Sarada pun sangat terkejut. Apa Rinnegan? Ternyata orang itu adalah Uzumaki Nagato. Dan episode ini berakhir. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya, kawan-kawan.